Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas rahmat dan karunia-Nya. Allah masih memberi sehat walafiat kepada kita. Para bunda, senantiasa saya selalu mendoakan agar bunda saat mengasuh anak, saat memangku anak, terus-menerus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bahwa seorang ibu yang melahirkan anak di dunia ini, maka ibu itu menjadi seorang yang sangat mulia derajatnya. Bahkan doanya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, pandai-pandailah untuk terus-menerus berdoa agar anak yang kita miliki menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh dengan sendirinya akan menjadi cerdas, akan menjadi pintar, akan menjadi anak yang berprestasi. Oleh karena itu, kasih sayang kepada anak akan merangsang 10 triliun sel-sel otak. Catat sekali lagi, ya. Kasih sayang kepada anak akan merangsang 10 triliun sel-sel otak. Jadi coba dapat kita bayangkan betapa banyak sel-sel otak di dalam otak manusia. Ya. Sel otak itu adalah karunia Allah yang bentuknya sangat kecil, ya, tapi menyambung ke semua anggota tubuh kita. Ya. Coba saja perhatikan, ketika bayi sudah lahir ke alam dunia, maka dia yang pertama adalah menangis. Ya. Tangisan itu dengan sendirinya adalah sel-sel otak ikut menggerakkan. Ya. Jadi ada sesuatu yang ajaib di dalam diri kita itu. Yang tentu saja ini adalah anugerah Allah yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, ya, yang harus dicatat bahwa kasih sayang kepada anak akan merangsang 10 triliun sel-sel otak yang ada di dalam kepalanya. Ya. Saya tidak membayangkan bagaimana rumitnya sel-sel yang ada di dalam otak manusia, tetapi satu sama lain saling berhubungan, satu sama lain saling berkaitan. Oleh karena itu, anak akan sangat peka ketika mendengar ibunya mengucapkan sesuatu kata, ya, yang kata itu bagi dia sangat menyenangkan, maka akan tersimpan di dalam memorinya. Tetapi sebaliknya, kalau ada satu kata atau kalimat, ya, entah itu bentakan, ya, entah itu kemarahan, ya, itu sebagaimana pernah dikemukakan akan meruntuhkan 1 miliar sel otak. Dapat kita bayangkan, ya, sel otak bisa hancur hanya dalam satu bentakan kepada seorang anak. Apalagi kalau berulang-ulang dilakukan. Maka di sini bunda atau bapak hendaknya lebih berhati-hati. Ya. Apalagi anak kita ini akan tumbuh berkembang. Kalau setiap hari penuh dengan bentakan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, sulit membayangkan bagaimana kelak anak itu sesudah remaja. Dan di tengah kita itu banyak terjadi. Anak-anak terabaikan. Bahkan ada anak-anak yang seringkali mendapat kekerasan dari orang tuanya. Ya. Padahal tindakan kekerasan itu akan mempercepat musnahnya sel-sel otak. Ya.
Oleh karena itulah, para bunda, kita harus pandai-pandai menjaga diri kita, terutama nafsu yang seringkali timbul saat menghadapi anak yang menjengkelkan. Ya, apalagi anak bertindak sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, contoh kecil saja, misalnya anak tidak tahan, dia ingin kencing. Ya, kencingnya itu di celana. Ya, kemudian di kamar tidur, basahlah semua tempat tidur, kasurnya. Reaksi yang pertama dilakukan oleh ibu biasanya marah, ya, dengan kata-kata yang mungkin saja, ya, bentakan itu telah membuat anak menjadi trauma. Ya. Maka harus diingat, satu bentakan kepada anak akan meruntuhkan 1 miliar sel otak. Agar kita bisa terhindar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa meruntuhkan sel-sel otak anak, maka yang harus diingat adalah senantiasa ingat kepada Allah. Ini para bunda yang harus kita sama-sama pahami. Kesal, malah menjengkelkan, itu seketika setan masuk ke dalam tubuh kita melalui darah. Dan ingat, setan itu berada di dalam darah manusia. Ya. Makanya ada ayat yang selalu Nabi ajarkan untuk terus-menerus dibaca berulang-ulang. Dan saya yakin bunda telah hafal, khusus untuk kaum muslimin. Karena ayatnya mudah. Ya. Surat terakhir dalam kitab Al-Quran. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Ayat ini ayat yang luar biasa hebat. Karena diawali dengan pernyataan Allah, kalimat perintah, fi'il amar. Qul, itu kalimat perintah. Apa artinya? Qul, katakanlah. Ya. Katakan kepada diri kita. Ya. Kepada jiwa kita. Kepada ruh kita. Qul. Ya. A'udzu birabbin nas. Ya. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Ya. Malikinas, raja manusia. Ya. Ilahinas, sembahan manusia. Jadi dari surat ini saja, ini Allah telah mengingatkan kepada kita 3 perkara prinsip. Ya. Bahwa Allah itu, ya, dinyatakan Rabbin nas. Allah itu Robbi, Tuhan. Ya. Malikinas, raja yang menguasai seluruh alam raya ini. Tidak ada seorang pun yang mampu mengendalikan bumi dan langit kecuali Allah. Yang menciptakan matahari siapa? Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Bahkan yang mengadakan kita hidup di muka bumi ini hanya Allah.
Maka wajib kita ilahinas, mengabdikan totalitas hidup hanya kepada Allah. Ya. Inilah ayat Al-Quran agar kita mampu berlindung kepada Allah yang memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Ya. Memohon kepada Allah dengan ayat itu min syari, ya, dari kejahatan. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi dengan ada ungkapan min syarri, dari keburukan, dari kejahatan yang namanya al-khannas. Jadi di dalam dada kita, di dalam tubuh kita ada sejenis makhluk halus yang bernama al-khannas. Setiap menit, setiap jam, setiap hari tidak pernah berhenti. Terus-menerus mengganggu, menggoda, membisikkan kepada kita sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek. Sehingga wajar kalau banyak di antara bunda, ya, tangannya mudah memukul kepada anak, ya, mudah mencubit kepada anak. Kenapa? Di situ ada al-khannas yang senantiasa mengganggu kepada manusia. Ya. Ini al-khannas ini harus dilawan. Dengan cara apa? Yaitu tadi. Dengan berlindung kepada Allah dan yakin sepenuhnya. Kalau kita berlindung kepada Allah, maka Allah pun akan memberi pertolongan. Ya. Di mana dia yang senantiasa membisikkan itu? Ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia itu senantiasa membisikkan was-was, membisikkan keburukan dan yang kejelekan fi sudurina, di dalam dada manusia. Ya. Ini dada ini. Maka ketika kita marah, ketika kita kesal kepada anak, ini dada ini bergemuruh. Ya. Maka berlindunglah kepada Allah. Ya. Pegang dada ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya. Jadi setan itu tidak pernah berhenti. Terus yang namanya al-khannas itu, ya, dalam tafsir dinyatakan memiliki lidah yang panjang, yang terus-menerus tidak pernah berhenti setiap menit. Mengganggu kepada bunda, membisikkan kejelekan, keburukan. Ya, terlebih kepada anak. Ya. Maka dalam ayat yang selanjutnya, siapa al-khannas itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurinas mina jinnati wanas. Ada makhluk halus yang diciptakan oleh Allah yang bernama jin, yang senantiasa ingin mengganggu kepada manusia. Dari jin dan manusia. Jadi ada manusia, bentuknya fisiknya manusia, tapi dia hakikatnya adalah setan. Inilah, maka bunda berlindunglah kepada Allah dengan surat An-Nas ini. Yakini bahwa Allah adalah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita tidak pernah bosan. Ya. Malikinas, raja yang menguasai hari pembalasan, raja yang menguasai langit dan bumi dan semua planet yang ada di muka bumi ini. Ilahinas, sembahan kita, dan kita wajib tunduk kepada Allah, taat kepada Allah. Insya Allah anak kita pun akan berkah kalau kita terus-menerus menghayati dan memaknai surat yang sangat pendek, yaitu surat An-Nas. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.